Jadi saya katakan bahwa laporan dugaan peristiwa tindak pidana itu tidak jelas. Yang memusuhi mereka itu orang yang memiliki sakit megalomania. Kalau berbeda, maka ini masalah. Artinya ada yang palsu, ada yang asli, atau dua-duanya palsu. Polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang diragukan keasliannya oleh Roy Suryo dan kedua koleganya, Rismond Sianipar dan Dr. Tifa masih menjadi pusat perhatian. Berlarut-larutnya kasus dugaan ijazah palsu Jokowi membuat publik terbelah. Namun begitu perlawanan terus dilakukan Roy Suryo CS untuk melepas jerat hukum yang mengancamnya, usai ditetapkan menjadi tersangka atas laporan yang dibuat Jokowi. Dan kemarin, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno hadir sebagai ahli untuk memberikan dukungan pada Roy Suryo CS. Dalam keterangannya, Komjen Purnawirawan Ugroseno menyoroti proses penetapan tersangka terhadap Roy Suryo CS yang dianggapnya syarat dengan kejanggalan. Mulai dari pasal yang disangkakannya hingga putusan restoratif justice terhadap Egy Sujana dan Damai Haris Lubis. Sebagai mantan Wakapolri, Ugroseno mengingatkan agar aparat kepolisian dalam hal ini, penyidik Polda Metro Jaya profesional dalam menangani kasus ijazah Jokowi agar terciptanya keadilan. Lantas seperti apa hasil pemeriksaan terhadap Komjen Purnawirawan Ugroseno dalam kapasitasnya sebagai ahli? Tidak pernah terjadi ada perbuatan delik aduan pencemaran nama baik atau fitnah dengan melaporkan terlapor lebih dari satu. Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitas ya KUHP dan pasal 2 KUHP yang baru ya, bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan. Hanya merasa dinyatakan hina sehina-hinai dan direndahkan serendah-rendahnya. Jadi saya katakan bahwa laporan dugaan peristiwa tindak pidana itu tidak jelas. Sehingga itu melanggar ketentuan yang pertama pasal 1 ayat 1 KUHP lama dan KUHP baru juga sama. Kemudian ayat 2 KUHP yang baru. Kemudian kalau dilakukan secara bersama-sama, ya, itu juga tidak ada secara eksplisit penyebutan klaster di KUHP baru atau lama. Jadi bahasa-bahasa hukum seperti ini diharapkan tidak dijadikan sebagai model baru yang justru nanti akan merusak bagaimana penyidikan di tahun Indonesia Emas tahun 2045. Itu yang saya sampaikan seperti itu. Semoga dengan yang kejadian terakhir yaitu SP3 Saudara Egy Sujana dan Saudara Damai Haris Lubis itu secara tersurat dan tersirat ya, karena mereka melaporkan ya, 4 orang melaporkan 8 orang, berarti penghentian penyidikan juga harusnya diberikan kepada seluruh yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan tadi. Jadi tidak bisa diambil sendiri 2 orang di SP3 yang lain tidak. Karena penghentian penyidikan itu walaupun dikaitkan dengan restoratif justice, ya, itu alasannya juga harus jelas. Ya. Saya tidak mengkritisi ke arah apa dasar penghentian penyidikan, tapi selalu dikatakan dengan RJ. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno tidak hanya memberikan pandangannya mengenai adanya ketidakjelasan penetapan Roy Suryo dan kedua rekannya terkait ijazah Jokowi, tetapi juga menyoroti langkah penyidik Polda Metro Jaya yang mengklaim ijazah Jokowi asli usai dilakukan pemeriksaan forensik. Menanggapi klaim penyidik Polda, Ugroseno mempertanyakan aturan Kapolri yang menurutnya sudah dilanggar oleh penyidik Polda Metro Jaya itu sendiri.
Berangkat dari hal itulah Ugroseno tidak berani mengatakan ijazah Jokowi itu asli, mengingat tidak ada ahli satupun di Indonesia yang khusus memeriksa keaslian suatu ijazah. Pasti kita pengen ekspresinya mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan asli palsu misalnya ahli dari BI, ahli ijazah siapa di Indonesia ada nggak? Ahli dokumen ijazah kan nggak bisa. Belum ada temuan hasilnya resmi. Kalau penelitian kan ada ilmiah ya. Tapi secara forensik, kriminalistik, hukum belum ada. Dia menerima permintaan pemeriksaan itu sesuai dengan peraturan Kapolri. Harus peraturan Kapolri menyatakan harus A, B, C, D, E persyaratan. Kalau nggak ditempuh masa dilanggar sendiri peraturan Kapolri? Ya nggak boleh di situ. Belum ada yang bisa menentukan itu, bukan disangsikan lagi. Belum ada. Belum ada yang memastikan itu identik ya. Sementara itu, Dr. Tifa didampingi kuasa hukumnya, Refli Harun, turut memberikan pandangannya mengenai hasil penelitiannya mengenai ijazah Jokowi yang diragukan keasliannya. Menurutnya, dirinya bertambah yakin jika ijazah Jokowi palsu usai membandingkan 2 salinan ijazah Jokowi yang bersumber dari KPU dan Bareskrim Polri. 2 salinan ijazah Jokowi tersebut bagi Dr. Tifa sangat berbeda. Menanggapi pernyataan Dr. Tifa, Refli Harun selaku kuasa hukum memberikan pandangan hukumnya terkait 2 salinan ijazah Jokowi yang berbeda satu sama lain. Dari situ pula Refli mengingatkan Polri untuk profesional, sebab jika tidak, bukan tidak mungkin mereka akan menggugat apa yang menjadi jargon Polri presisi. Awal mula dari penelitian kami itu berasal bukan dari bulan Agustus 2025 sejak kemunculan atau launching buku Jokowi White Paper, bukan. Tapi dari sejak kemunculan pertama kali secara ofisial ya, yang disebut sebagai spesimen ijazah Joko Widodo pertama kali dikeluarkan secara resmi itu tanggal 20 Oktober tahun 2022 oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Dan kemudian berikutnya lagi adalah tanggal 22 Mei ya, oleh Bareskrim 2025 oleh Bareskrim ditunjukkan spesimen ijazah Joko Widodo. Ini kami lanjut kepada penelitian. Dan yang terakhir kita sudah mendapatkan spesimen yang beda lagi ya. Kita bisa pastikan bahwa spesimen ijazah Joko Widodo yang diperoleh oleh Dr. Bonatu Asilalahi 1 hari yang lalu itu spesimen yang berbeda. Strong point dari Dr. Tifa adalah, ingat ya, spesimen ijazah yang ditunjukkan oleh Brigjen Johandani pada tanggal 22 Mei pada press conference Bareskrim Mabes Polri berbeda dengan apa yang diperoleh dari KPU. Ya. Dan itu fakta. Kenapa? Karena dua-duanya adalah institusi resmi. Jadi kalau dua-duanya institusi resmi tidak boleh berbeda. Kalau berbeda maka ini masalah. Artinya ada yang palsu, ada yang asli, atau dua-duanya palsu. Tidak mungkin dua-duanya asli. Kalau satu saja palsu maka itu sudah merupakan tindak pidana. Dan harusnya ini ditindaklanjuti oleh Bareskrim Mabes Polri. Karena ini sesuatu yang fatal, luar biasa fatalnya. Karena itu kita menuntut penegakan hukum yang independen, netral, yang profesional. Kasihan Bapak Ugroseno yang sudah membangun Polri kalau seandainya kemudian junior-juniornya justru tidak melaksanakan yang namanya presisi itu. Jadi kita menggugat agar presisi dilakukan. Ijazah Jokowi itu palsu atau tidak? Untuk mengenapi BAP, sehingga mudah-mudahan ini adalah sebuah ikhtiar di mana kita tidak saja menginginkan bahwa kasus ini dihentikan, karena kasus ini sama sekali tidak layak untuk dilanjutkan. Dan apabila dengan keahlian beliau tadi, penjelasan dan kuliah beliau kepada Polda Metro Jaya itu tidak juga dihiraukan, maka betapa celakanya negara ini. Mudah-mudahan dengan itu, dengan saya juga kemarin mohon kepada Prof Din agar ini menjadi hari atau menjadi masa-masa kebangkitan para ilmuwan, supaya para ilmuwan dengan kehadiran Prof Din Syamsuddin ini jadi tergerak untuk tidak diam sendiri saja, tidak bicara, padahal banyak juga ilmuwan yang memahami dan diam-diam juga melakukan penelitian terhadap ijazah Joko Widodo. Kita menyampaikan bahwa apa yang dilakukan ini adalah suatu koreksi yang benar.
terhadap kemarin yang katanya sudah dilimpahkan dan memang dibalikkan. Dan lucu banget ketika dikembalikan, sekarang kita tahu sendiri kemarin juga Jokowi masih diperiksa lagi di Polresta Surakarta dengan 10 pertanyaan. Aneh banget, katanya sudah dilimpahkan kok masih ada pertanyaan lagi, dan polisi juga katanya masih mencari bukti lagi ke Jogja dan ke Solo. Mau gimana caranya bukti lagi? Katanya sudah ada 719 bukti. Ya, 709 bukti. Kemudian sudah ada katanya 120 sekian saksi. Ada 22 ahli. Ya, itu memang membutuhkan tidak profesional. Jadi itu mungkin mereka hanya bisa omong tok ya gitu. Kalau mang gur ngomong tok ya kayak radio. Nek gur ngomong tok ya itu radio aja bisa gitu. Ono meneh. Nek gur ngomong tok ya itu radio aja bisa. Makanya kita nggak gur ngomong tok. Ya, kita hadirkan Komjen Polisi Ugroseno, kita hadirkan Pak Sobari, dan juga kita hadirkan Pak Prof. Din Samsudin hari ini. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Selain menghadirkan mantan Wakapolri sebagai saksi ahli, Roy Suryo CS juga menghadirkan ahli Profesor Din Syamsuddin dan Sobari. Keduanya sudah dikenal luas di tengah publik. Sebagai mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengkritik keras penetapan tersangka terhadap Roy Suryo CS yang menurutnya bentuk kriminalisasi terhadap suara kritis. Sementara, budayawan Muhammad Sobari menuding Jokowi sebagai megalomania. Atas keyakinannya itu, Sobari begitu bersemangat menyampaikan keahliannya di hadapan para penyidik dan berharap ketiga tersangka dapat bebas, terutama dari penetapan tersangka yang dianggap melukai akal sehat dunia penelitian. Saya terdorong dan tergerak atas motivasi menegakkan kebenaran dan keadilan demi ketuhanan yang Maha Esa. Maka selama 3 jam lebih, 5 jam setelah sholat zuhur, saya memberikan kesaksian dan keahlian kepada penyidik bahwa kasus yang ditersangkakan kepada Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya yang sering disingkat RRT, walaupun secara khusus saya memberikan keahlian atas Dr. Tifauzia, saya nyatakan bahwa ketersangkaan itu atau penersangkaan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai etika, moral maupun hukum dan politik yang saya pahami. Alasannya adalah Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya mengajukan gugatan tuduhan atas pemalsuan ijazah oleh Joko Widodo. Menurut pendapat saya, itu adalah hak konstitusional sebagai seorang warga negara yang dijamin oleh konstitusi, terutama pasal 28 tentang kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, apa yang dia dan mereka lakukan dengan mengajukan gugatan itu siogianya diproses secara hukum terlebih dahulu. Kalau seandainya tuduhan mereka benar, maka mereka tidak tepat untuk ditersangkakan. Oleh karena itu, menjadikan Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya sebagai tersangka dalam kasus ini adalah bentuk kriminalisasi. Adalah bentuk kriminalisasi yang dalam bahasa agama adalah penzaliman yang sangat ditentang oleh agama. Kasus dugaan ijazah palsu ini bukan masalah kecil, masalah besar, karena melibatkan seseorang yang pernah menduduki posisi tertinggi
dalam kehidupan bernegara kita, yaitu sebagai presiden, kalau tidak diselesaikan akan mewarisi dampak demoralisasi terhadap generasi penerus. Karena mereka boleh jadi nanti akan beranggapan tidak perlu punya ijazah asli, tidak perlu punya ijazah atau tidak sekolah, toh kita bisa jadi presiden. Inilah kerugian besar bagi bangsa dan negara kalau kasus ini tidak diselesaikan. Saya menjamin. Nah, beliau-beliau ini meneliti di suatu wilayah, namanya wilayah kebebasan mimbar akademik, wilayah kebebasan ilmiah. Di dalamnya tidak ada aturan hukum yang mengatur. Jadi segenap tingkah laku ilmiah itu tidak melanggar pasal apapun dalam aturan hukum negeri kita. Bahkan mereka tidak melanggar aturan etik yang manapun, tidak melanggar aturan moral yang manapun, tidak. Mereka sedang menyampaikan risalah kebenaran untuk mendidik masyarakat Indonesia menjadi orang-orang yang pandai dalam bidang keilmuan. Mereka, tiga tokoh kita ini, berbicara dalam peran sebagai the role of intellectuals. The role of intellectuals itu kecuali melakukan pendidikan keilmuan kepada masyarakat, beliau-beliau itu juga sebenarnya menjalankan peran keagamaan, menyampaikan pengetahuan mereka dalam batas apapun. Mau disampaikan batas tertinggi, itu tugas keagamaan, mencerdaskan, memandaikan masyarakat. Namun dipanggil, ada pasal-pasal yang dipakai untuk menuduhkan, itu pasal kebatilan. Saya menyorot atasan tertingginya yang bekerja di atas landasan hukum, itu juga orang yang tidak memiliki dasar. Yang memusuhi mereka itu orang yang memiliki sakit megalomania, waham kebesaran, akan tetapi tingkah lakunya merunduk-runduk seperti orang yang rendah hati, seperti orang yang bijaksana. Dan karena itu para termul menganggap beliau itu wahai orang yang bijaksana, orang yang murah hati. Malah ada yang berlebihan itu nabi ini mbahmu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.